heboh. Ria Ricis dan Teuku Ryan diduga beda kelas pesawat saat sama-sama menumpangi pesawat yang mengantarkan mereka ke Tanah Suci Mekah. Ya, sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Dugaan perbedaan kelas pesawat antara Ria Ricis dan Teuku Ryan diketahui lewat unggahan akun sosial media fans Teuku Ryan, di mana ia pun sempat menginformasikan bahwa Moana, anak mereka, sempat menyambangi tempat duduk Teuku Ryan di bagian kelas lain pesawat. Lantas seperti apa pula momen umroh keduanya yang seolah tidak bersinggungan satu sama lain? Benarkah pula dengan adanya perbedaan dari segi kelas di perjalanan umroh mereka kali ini membenarkan dugaan isu keretakan rumah tangga mereka yang selama ini diduga karena faktor ekonomi pun semakin terang benderang? Ya, seperti diketahui, berbagai momen perjalanan umroh Ria Ricis dan Teuku Ryan di Tanah Suci Mekah pun dilalui keduanya seolah tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya. Ryan di akun sosial medianya tampak mengunggah potret dirinya sendirian atau sedang bersama sang buah hati. Demikian pula dengan Ricis. Lantas, apa kata psikolog mengenai hubungan keduanya yang seolah tidak saling mengenal satu sama lain? Apa pula saran dari pemuka agama untuk hubungan Ryan dan Ricis? Benarkah faktor keimanan mereka pun seolah dipertanyakan lantaran sikap keduanya yang seolah tidak saling mengenal padahal sedang berada di depan Baitullah rumah Allah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media baru-baru ini kembali dibuat gempar dengan sebuah kabar mengejutkan dari biduk rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang seolah benar membuktikan bahwa terjadi perhara dalam rumah tangga mereka. Ya, seperti diketahui sebelumnya, pasangan yang menikah pada November 2021 ini pun tepat di hari pergantian tahun kemarin memutuskan untuk berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah, didampingi dengan beberapa keluarga besarnya. Seperti halnya kedua kakak Ricis, Oki Setiana Dewi dan juga Dr. Shindy dan sang suami serta Moana. Namun, dalam momen perjalanan spiritualnya tersebut, muncul sebuah kabar mengejutkan, di mana Ricis dan Ryan diduga beda kelas pesawat saat sama-sama menumpangi pesawat yang akan mengantarkan mereka ke Tanah Suci Mekah. Ya, dugaan kabar tersebut diketahui lewat unggahan akun sosial media fans Teuku Ryan, di mana sempat menginformasikan bahwa Moana, anak mereka, sempat menyambangi tempat duduk Teuku Ryan di bagian kelas lain pesawat. Dari informasi yang dikumpulkan oleh tim Intens Investigasi dan disimpulkan lewat video yang diunggah oleh fans Ryan, bentuk formasi 3-3 bangku pesawat yang ditumpangi oleh Ryan juga menandakan jika Ryan duduk di kelas ekonomi. Sementara Ricis tampak tidak tersorot di bangku tempat duduk Ryan. Pagi kemarin untuk keberangkatan ke Madinah jam 3 pagi, sampai bandara langsung ketemu sama ayah Arif dan bawa Moana jalan-jalan pagi dulu nggak tuh, sambil pamitan sama ayah Ci karena ayah Ci langsung balik ke Aceh. Terus foto-foto juga sama Bang Ori, lalu kita boarding ke pesawatnya Saudi Arabia. Pesawatnya bagus dan gede banget, jadi nggak takut untuk turbulens ya, walaupun ada turbulens sedikit-sedikit. Ada Wawananda juga. Nah, ini persiapan boarding.
tapi kita dikasih makan dulu, enak banget ya, telur urak ariknya. Terus Moana datang ke kursi papa, ngajak cari kucing. Di mana ya ada kucing di pesawat. Pesawatnya kayak pesawat pribadi karena penumpangnya nggak rame loh. Sebelum landing dikasih makanan lagi dan enak banget makanannya. Moana juga makan tuh. Akhirnya landing juga di Madinah dan Masya Allah bandaranya bagus banget. Oke, next kita kemana? Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang cukup kembali menghebohkan dalam perjalanan spiritual mereka ke Tanah Suci Mekah adalah kembali terlihat momen Ria Ricis dan Teuku Ryan yang seolah tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Hal ini pun sempat terjadi saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, di mana Ria Ricis diduga telah datang lebih dahulu, disambut Ryan yang datang sendirian sambil tetap menjawab beberapa pertanyaan awak media. Saat dipertemukan bersama atau berfoto dengan keluarga besarnya, keduanya pun tampak saling berjauhan. Dan berlanjut di Tanah Suci Mekah, di mana Ryan di akun sosial medianya terlihat mengunggah potret dirinya sendirian atau sedang bersama sang buah hati. Demikian pula dengan Ricis yang cukup banyak mengunggah potret dirinya, namun dari banyaknya foto tersebut tidak ada satupun foto sang suami. Lantas, bagaimanakah pakar teknologi melihat aksi Ria Ricis dan Teuku Ryan? Benarkah pula dengan adanya perbedaan dari segi kelas di perjalanan umroh mereka kali ini pun membenarkan pula dugaan kuat isu keretakan rumah tangga mereka yang diduga karena faktor ekonomi ini semakin terang benderang. Jadi kayak yang bisa kita lihat di sini kan, Ricisnya juga nggak mau ngelihat langsung ya ke Teuku Ryan ya. Jadi kalau kita lihat juga gesture dari tangannya kayak di silangin gitu. Nah ini biasanya nandain kayak kayak aku lagi nggak mau berurusan nih, nggak mau ngobrol dulu gitu. Nah cuman ya mungkin nggak bisa terlalu detail dari sini ya, kita karena harus ngeliat secara garis besar gitu. Cuman ini salah satu mungkin yang menunjukkan juga lagi ada rasa yang nggak nyaman mungkin di dalam hati ya. Terus kalau Teuku Ryan juga pas lagi ditanyain, kalau kita lihat matanya nyirip-nyirip gitu ngejawabinnya gitu ya. Dan juga setiap kali ditanyain, ini berarti nge-break semua yang disampaikan orang di luar sana ya, gosip-gosip. Terus dia selalu melarikan diri dengan udah ya iya nggak apa-apa, saya lagi mau pergi dulu ke sana gitu. Jadi nggak secara direct langsung ngebahas bahwa memang gosip-gosip itu tidak benar atau semacamnya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau dari sini kita mungkin bisa ngeliat dari yang dulu ya, case-nya kan sempat diberitakan kalau kesulitan soal perekonomian. Nah biasa memang ini terjadi kalau misalkan yang ada jomplang gitu ya, terutama kalau dari sisi income perempuannya lebih bagus daripada yang laki-laki gitu, dan itu sering banget memang memicu pertengkaran, terutama karena struktur kita secara dinamika sosialnya gitu ya, terus juga dari budaya, kultur kita atau spiritualitas kita kan selalu menekankan suami itu harus bisa memberikan nafkah gitu. Dan kalau misalkan memang menafkahinya dirasa mungkin nggak sebagaimana mestinya yang dulu diharapkan, nah seringkali mungkin menimbulkan kecewaan. Nah dari situ juga bisa, atau mungkin juga bisa masuk dari sisi yang ketika kemarin ada sempat dekat sama lawan main mungkin di lokasi gitu ya, sehingga jadi ada hal-hal yang mungkin bisa memicu 1-2 hal. Tapi biasanya ini adalah dampak setelahnya, karena misalkan yang core lebih permasalahan mungkin kalau yang tadi ya soal ekonomi gitu. Nah biasanya kalau seorang wanita bisa ngelihat kayak oke, kalau kita diberkati secara melimpah dari Yang Maha Kuasa, artinya mungkin juga ada sebagian titipan dari suaminya, mungkin dia akan bisa menerima dengan lebih baik gitu ngejalanin ini. Tapi kadang kalau misalkan memang sampai kesulitan banget, nah mungkin ada pertimbangan lain yang bikin hubungannya bisa jadi nggak harmonis. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, karena mereka kan berusaha banget untuk jaga dan semua kelihatan dengan baik gitu ya, dikemasnya gitu ya. Nah tapi mungkin dari gesture-gesture tadi ya kita bisa belajar, ada sedikit mungkin yang
ya kadang-kadang kemis kalau ketika lagi semuanya dimulus-mulusin gitu ya. Ya ini juga menandakan sebuah interaksi yang mungkin agak kurang, karena kalau misalkan kita lihat kayak tadi bisa kepisah ya jalannya Rian sendiri terus juga Ricis sendiri gitu. Nah itu juga mungkin karena ya buah dari semua persoalan ini gitu ya, dan menjaga jarak seperti ini juga ini sesuatu yang udah biasa umum kalau misalkan terjadi dari sebuah kejadian yang dimana kita sama-sama nggak nyaman gitu ya, lebih baik mungkin kita geser gitu ya. Ya, momen keduanya yang seolah masih memendam dendam akan permasalahan mereka, padahal sedang berada di depan Baitullah rumah Allah, memang mengundang tanda tanya besar mengapa mereka melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, sebelumnya juga sempat beredar kabar dugaan miring yang sempat menimpa biduk rumah tangga mereka, termasuk untuk perihal dugaan perebutan rumah mereka atau berbagai hal lainnya. Lantas, bagaimanakah komentar warganet yang dihimpun oleh tim intens investigasi di sosial media? Benarkah masyarakat pun juga menyayangkan jika hubungan di antara mereka yang masih seumur jagung ini dikabarkan tengah berada di ujung tanduk? Jangankan rumah tangga ya, orang pacaran kayak orang pacaran aja kayak ada aja gitu masalahnya kan pasti. Apalagi yang udah rumah tangga pasti lebih ya keluarlah sifat aslinya masing-masing pasti kan. Cuman ya dari itu semua semoga baik-baik aja sih hubungannya, apalagi kan udah punya anak ya, udah punya mau anak kayak gitu. Jadi kayak yaudahlah nggak usah aneh-aneh gitu, semoga baik-baik aja. Kayaknya komunikasinya harus lebih better lagi sih, karena kan nggak baik juga kali ya, misalnya udah nikah gitu punya rumah tangga tapi saling diem-dieman, apalagi mereka kan public figure jadi dilihat sama netizen, jadinya orang-orang jadi punya spekulasi sendiri gitu. Sementara itu, hebohnya biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang diterpa isu perceraian membuat tim intens investigasi pun mencoba untuk melakukan penelusuran lebih dalam ke kediaman Ricis hingga mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa kata Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait hal tersebut? Benarkah sudah terdaftar di sistem informasi penelusuran perkara di PA Jakarta Selatan atas nama Ria Ricis maupun Teuku Ryan? Telah kami telusuri dia di sistem informasi penelusuran perkara hingga saat ini jam berapa 14.05 menit. Nama tersebut tidak ditemukan di penelusuran perkara tersebut, di sistem penelusuran perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi dengan demikian tidak ada nama tersebut yang terdaftar di Kepanitaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tengah kabar Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dikabarkan naik pesawat tidak satu kelas, aksi Rian dan Ria Ricis yang seolah tidak saling mengenal pun mendapatkan tanggapan dari psikolog. Lantas, seperti apakah analisa psikolog mengenai hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, di
Di tengah kabar Ria Ricis dan Teuku Ryan yang naik pesawat tapi tidak satu kelas. Aksi Teuku Ryan dan Ria Ricis yang seolah tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya pun mendapatkan tanggapan dari psikolog. Seperti diketahui, kepergian Ria Ricis dan Teuku Ryan ke Tanah Suci Mekah pun sepertinya sebuah langkah yang diambil keluarga besar untuk mengembalikan komunikasi di antara keduanya yang kini sempat mandek. Menurut psikolog, langkah seperti ini pun bagus dilakukan karena di Tanah Suci memang diharapkan keduanya pun bisa lebih introspeksi untuk memperbaiki komunikasi dan juga meminta langsung kepada Sang Maha Kuasa di tempat yang paling diijabah tersebut. Lantas apa analisa psikolog mengenai alasan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang seolah tidak ingin memperlihatkan kebersamaan mereka di sosial media? Benarkah pula Ria Ricis pun masih enggan untuk memberikan perhatian kepada Teuku Ryan karena masih ada rasa kecewa? Ya orang kalau lagi kesel tuh kan sering artis tuh kalau lagi kesel sama pasangannya atau apa dibuang semua fotonya gitu. Hobi banget ya ngapain diupload dulunya ya, tapi kan jejak digital tuh sebenarnya kan nggak bisa dihapus ya. Lalu kemudian ini juga mungkin pada saat sedang lagi belum dibereskan permasalahannya ini, maka kemungkinan masih belum mengikut sertakan, ingin memperlihatkan bahwa dia punya eksistensi sendiri, yang suaminya punya eksistensi sendiri. Kita nggak pernah tahu masalahnya sebetulnya apa yang membuat terjadi sampai yang satu bisa seperti kayak marah sekali dan seperti tidak mau berhubungan. Saya berharap ini semuanya akan menjadi lebih baik kalau berpikir bahwa pada waktu awalnya kan ingin bersama. Jadi semoga kalau ada kesalahan di tengah-tengah harus bisa dikomunikasikan gitu. Ya mungkin saja masih dalam tahap penyesuaian ya terhadap situasi baru jalan bareng lagi. Tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin di belakang dari foto keluarga yang dilihat banyak orang ada momen-momen tertentu di mana mereka bisa kemudian saling membuka diri berkomunikasi. Mungkin ini juga salah satu cara untuk kemudian mereka tidak memperlihatkan umbar marah, umbar statement, umbar apa, tetapi lebih kemudian lebih mencoba untuk memperbaiki hubungan ini. Sudah lama orang tidak ketemu, pada waktu misalnya jalan bareng lagi atau apa kan mungkin ada canggung. Kalau menurut saya nggak ada masalah, tapi pertanyaannya harus betul-betul digunakan untuk adanya sesuatu tukar pikiran, komunikasi terhadap masalah yang sudah berlangsung saat ini gitu. Kalau saya lihatnya kalau berangkat umrah ya baik-baik aja ya, bagus ya. Mungkin kalau tadinya ada masalah, mungkin dengan berangkat umrah bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi masalah dan mungkin ada waktunya kemudian untuk introspeksi masing-masing. Sementara itu, dugaan keretakan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang sudah cukup berlangsung lama. Atau sejak Ria Ricis memposting 11 hal yang jadi penyebab hancurnya rumah tangga di bulan April 2023 lalu. Sejak saat itulah, meski keduanya pun sering berbalas status diduga perihal rumah tangganya, namun keduanya pun tetap diam, begitupun dengan keluarga mereka. Lantas apa saran dari pemuka agama untuk hubungan Teuku Ryan dan juga Ria Ricis? Benarkah faktor keimanan mereka pun seolah dipertanyakan lantaran sikap keduanya yang seolah tidak saling mengenal, padahal sedang berada di depan Baitullah atau rumah Allah? Pertama, saya sebagai ulama yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Pertama, tentunya kalian harus banyak-banyak bersabar. Ria Ricis nikahi Teuku Ryan adalah manusia biasa, juga sebaliknya Teuku Ryan menikahi Ria Ricis adalah manusia biasa, bukan setan dan juga bukan malaikat. Kalau setan tuh selamanya salah, kalau malaikat selamanya benar. Manusia itu punya salah dan punya benar. Maka dalam mengarungi rumah tangga yang mungkin dulu adalah kebiasaan masing-masing, sekarang bersatu dalam rumah tangga, memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi rumah tangga itu memadukan dua unsur yang berbeda. Ya. Namun ya dalam rumah tangga itu banyak juga ujiannya. Maka suami pertama harus menjadi pemimpin. Pemimpin dalam hal ini suami menjadi imam.
imam ini memang dalam hal ini pertama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga itu dasarnya iman. Suami beriman, istri beriman kepada Allah, maka itu akan selamat rumah tangga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang kita lihat di setiap undangan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi Allah yang berikan ketenangan. Nah, tenang ini dasarnya apa? Iman kepada Allah. Bukan harta, bukan tampang, bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan yang lain, tapi iman. Dengan iman ini insya Allah tenang hati kita. Dari tenang ini akan menimbulkan mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka jaga, suami jaga iman, istri jaga iman. Suami yang baik adalah suami yang bertakwa kepada Allah, suami yang menjaga ya dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjauhi dari unsur-unsur yang dapat menghancurkan rumah tangga. Salah satunya adalah selingkuh, salah satunya adalah berhubungan dengan lain selain istrinya, ya. Dan sebaliknya juga, istri juga demikian. Maka istri juga harus menjaga iman dia kepada Allah, pada Rasul, dan menjaga kehormatan suaminya dan taat kepada suaminya. Maka kalau itu dilaksanakan, suami istri akan sampai, bukan sampai dunia, tapi sampai akhirat, sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Ria Ricis dan Tukurian tentu melaksanakan ibadah umroh bersama guna mencari jalan keluar untuk rumah tangganya yang sedang diterpa isu perceraian. Lantas, seperti apakah ahli tarot meramalkan rumah tangga mereka ke depannya? Benarkah Ricis dan Tukurian akan berpisah dalam waktu dekat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka dari Suara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Ya, Ria Ricis dan Tukurian tentu melaksanakan ibadah umroh bersama guna mencari jalan keluar untuk rumah tangganya yang kini diterpa isu perceraian. Kabar menyebutkan jika prahara rumah tangga mereka karena faktor ekonomi, hingga Tukurian yang terlalu berpihak kepada keluarganya. Lantas seperti apa peramal meramalkan rumah tangga mereka ke depannya nanti? Benarkah sio yang diramalkan sebagai babi kayu dan anjing kayu ini pun diramalkan akan berpisah dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya, ini kan dua-duanya unsurnya kayu. Walaupun anjing dan babi bukan sesuatu sio yang cocok banget, tapi dia juga tidak bertentangan banget dalam kategori yang sedang. Cuman kalau dia unsurnya kayu, berarti unsurnya kan sama-sama kayu, sama-sama kaku, sama-sama keras. Kalau menurut saya, itu yang paling sering ada ribut mulut. Ribut mulut terus itu yang ada, ya. Dan kalau yang perempuan, ini kan lahir tanggal 1. Jadi dia harus tidak boleh melupakan sembahyang, karena 1 itu angka Tuhan. 7 itu spiritual, ibadah. Ya, kalau ditambah 1 jadi 9, itu derajatnya harusnya tinggi, punya kemuliaan. Yang ini ya, yang perempuan. Kalau yang laki-laki 4
4 itu lambang bumi tadi yang saya ngomong, itu harus membutuhkan ekstra kesabaran. Kalau dia apinya tinggi, tidak sesuai dengan lahir dia. Karena apa? Karena itu membutuhkan kesabaran. 4 lambang bumi. Makanya bumi mau diapain nggak pernah marah, mau diinjak diapain. Karena 4. Kalau lahir bulan 10, itu juga tidak jauh-jauh dari ibadah. Harus banyak sembahyang. Ya, sebenarnya kalau laki-laki sih kalau dijumlah di sini nih 4 tambah 1, kosong kita nggak hitung ya, tambah 1 lagi kan jumlahnya 6. Kalau saya melihat si laki-lakinya tuh orangnya sebenarnya juga maunya damai, maunya rukun. Kalau saya lihat di sini. Tapi entah dari si pihak wanitanya saya kurang tahu deh. Saya nggak pernah ngikutin berita juga sih. Ini cuma ramalan berdasarkan lahir dia aja. Mau berpisah si cewek, kan tadi saya bilang kalau si laki sih sebenarnya udah bagus. Justru dia juga orangnya maunya damai, mau rukun. Tapi ini kan lebih ke sifat si ceweknya yang shio babi tadi. Padahal orang yang lahir dengan shio babi itu harusnya hidupnya bagus. Secara ekonomi, kecil tidak pernah merasakan susah. Istilahnya makan pakai itu dia sudah cukup sih. Kalau shio babi ya, karena babi itu binatang yang taunya makan, tidur. Nah itu loh maksudnya. Kalau yang shio anjing, ya mungkin dia butuh kerja keras, butuh usaha ya, butuh apa kan seperti itu. Karena anjing itu sebenarnya kalau shio anjing nih, kalau saya melihatnya itu binatangnya setia loh. Anjing itu kan kalau dipelihara oleh orang tuh sebenarnya anjing tuh lebih setia gitu. Kalau ini kan dia shio anjing nih. Ya makanya saya nggak tahu ya permasalahan tuh muncul dari pihak perempuannya atau lebih dominan di perempuan tuh gimana. Saya nggak tahu juga gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.